Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Bu Hima. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja, diberikan kesehatan serta panjang umur. Sebelum mengarah ke pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian tetap di rumah saja ya. Jaga kesehatan kalian. Nah, langsung saja Ibu lanjut arah ke materi kita. Masih sama mengenai teks anekdot. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas kan kepada kalian semua, khususnya 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 3. Mengenai tugasnya yang kemarin, kalau kalian belajar mengenai tugas yang kemarin yang sudah Ibu berikan dari kemarin, dari kalian kalau belajar mengenai video Ibu yang pertama dan kedua dan PPT yang pertama dan kedua, pasti kalian bisa mengerjakan tugasnya. Karena tugas Ibu yang Ibu berikan kemarin isinya itu mudah-mudah dan sedikit sekali, tidak banyak. Kalau kalian belajar pasti kalian paham mengenai tugas yang Ibu berikan kemarin. Baik, Ibu lanjut saja. Kemarin yang pertama sudah mengajarkan mengenai menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot. Yang pertama ya. Dan yang kedua kemarin membahas mengenai mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Kali ini Ibu akan mengajari kalian mengenai mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, mengonstruksi teks anekdot artinya membuat atau menyusun teks anekdot. Paham? Sedangkan makna tersirat adalah makna yang terkandung atau tersembunyi di dalamnya. Paham? Teks anekdot sendiri memiliki beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama berjenis naratif. Artinya, teks anekdot tersebut berbentuk uraian. Paham? Sedangkan juga teks anekdot itu juga berbentuk dialog. Biasanya dialog ini berisi percakapan antara pelaku dalam cerita. Nah, sedangkan teks anekdot yang berbentuk puisi, kalian pernah tahu kan? Atau nyanyian biasanya seperti yang dikreasikan sang pembacanya itu. Sedangkan anekdot yang berbentuk gambar itu biasanya terdapat di media cetak. Paham sampai sini? Ibu lanjut kembali ya teman-teman semua. Setiap teks anekdot yang dibuat diharapkan memberikan nilai-nilai pada pembacanya. Dalam teks anekdot, cerita yang ditampilkan itu membuat pendengarnya terdengar lucu. Kelucuan teks anekdot biasanya tidak dengan cepat dipahami oleh pendengarnya karena disusun dalam penyampaian yang biasanya implisit lah biasanya itu. Pembaca yang cermat biasanya akan mengetahuinya. Ya, apa sih pesannya itu tadi? Paham? Dalam menyajikan secara lisan, anekdot ditampilkan secara stand up komedi atau yang disebut komika. Biasanya itu dalam bentuk monolog. Monolog itu biasanya dilakukan dengan cara menjadikan orangnya itu dari beberapa karakter. Paham? Ibu lanjut kembali ya. Mengkonstruksi sendiri yaitu makna tersirat, yaitu memberikan pesan atau tanggapan. Paham?
Kalau nggak paham bisa ditanyakan lagi ke ibu ya. Paham kan kalian semua? Nah, ibu ingin sekali kalian memahami materinya ya. Oke, sampai sini kalian semua paham kan? Akan ibu lanjut kembali ya. Dengan demikian, teks anekdot dengan menginterpretasikan dilakukan, yaitu melakukan penafsiran, melakukan penilaian, atau biasanya pembelajaran. Dalam anekdot, interpretasi itu biasanya dilakukan agar pembaca itu dapat mengetahui nilai-nilai atau pembelajaran yang terdapat di dalam anekdot tersebut. Konsentrasi dan kecerdasan atau pembaca biasanya itu menentukan sejauh mana mengambil nilai atau pembelajarannya. Paham ya? Kalian semua paham ya? Oke, ibu lanjut kembali ya. Secara garis 2 besar itu ada yang pertama itu secara teknik secara langsung dan teknik secara tidak langsung. Ibu lanjut. Teknik secara langsung biasanya yang dilaksanakan biasanya dengan cara memberikan objek langsung lah, kalau langsung itu ya. Paham kan? Sampai sini paham kan kalian semua? Oke. Kalian kan kemarin sudah ibu berikan tugas kan, bisa kalian pelajari kembali tugasnya. Nanti nilainya mengenai nilai insya Allah akan ibu berikan kemudahan kalau sesuai pekerjaan kalian ya. Oke, sekarang sudah dulu pembelajaran hari ini, materi yang ibu berikan tadi ya mengenai mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Sudah sampai sini saja. Apabila nanti kalian belum paham, bisa kalian tanyakan langsung kepada ibu ya, karena banyak beberapa teman kalian yang tidak bisa dan langsung tanya ke ibu. Untuk kalian yang tidak bisa langsung ditanyakan ke ibu. Tidak apa-apa. Kenapa Bu Hima tanya mengenai apa? Mengenai biasanya ada yang ditanyakan maknanya itu apa Bu, yang terkandung, makna yang terkandung mengenai teks anekdot Bu. Banyak yang bertanya seperti itu. Banyak MIPA 1 dan MIPA 3 itu yang tidak paham. Alhamdulillah beberapa anak ada yang tanya dengan ibu. Alhamdulillah malah lebih dekat dengan ibu. Banyak anak yang tidak paham langsung tanya ke ibu. Jadi kalau kalian tidak paham, ada yang anak yang tidak paham di sini, bisa langsung tanyakan ibu. Kenapa? Lebih baik bertanya timbang tidak tahu sama sekali ya. Oke, terima kasih. Semoga video ibu ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa untuk belajar kalian semua, khususnya 10 MIPA 3 dan 10 MIPA 1. Untuk kalian, pesan ibu tetap di rumah, jaga kesehatan kalian. Nah, mengenai tugasnya akan ibu berikan nanti menyusul ya. Nanti akan ibu berikan lewat Google Classroom seperti biasanya. Kalian ini bisa langsung presensi di WhatsApp grup kalian masing-masing. Sebutkan saja nama kalian dan nomor presensi kalian. Sudah seperti itu saja. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.